Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan proyek yang telah kami buat sebelumnya, yaitu dengan judul Rancang Bangun Sistem Login Zero Trust Architecture dengan Integrasi Data Lifecycle Management atau DLM pada aplikasi web Siakat. Nah, di sini apa sih dari artikel yang kami buat? Yaitu penelitian ini tuh berfokus pada pengembangan sistem login Siakat yang menggabungkan ZTA dan DLM untuk mengatasi keterbatasan model keamanan perimeter. Nah, tujuannya itu dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem login Zero Trust atau ZTA yang fleksibel dan berkelanjutan yang menggunakan autentikasi berlapis seperti OTP dan MFA dan DLM untuk siklus hidup data. Salah satu fiturnya keamanan itu PHP dan MySQL adalah enkripsi, autentikasi, token, RBAC, dan logging. Nah, pengujian ini menunjukkan bahwa ZTA memperkuat pertahanan terhadap pelanggaran dan DLM menjamin pengelolaan data aman. Nah, penelitian ini itu memberikan kerangka kerja fleksibel untuk keamanan login yang dapat digunakan oleh perusahaan menengah. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan di sini menggunakan metodologi rekayasa perangkat lunak dengan pendekatan penelitian terapan, yang dimana difokuskan untuk meningkatkan keamanan sistem login. Tujuan utama adalah mengembangkan sistem login berbasis Zero Trust Architecture atau ZTA dan Data Lifecycle Management atau DLM pada aplikasi web Siakat. Nah, yang dimana ini tuh bertujuan untuk memperkuat autentikasi pengguna dan pengelolaan data. Nah, model pengembangan waterfall dipilih untuk memastikan proses yang terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan memungkinkan pemantauan serta pengendalian keamanan di setiap tahap pengembangan. Nah, kemudian di sini tahapan penelitian kami. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan sistem. Nah, di sini kami menganalisis apa saja sih keperluan untuk mengembangkan web Siakat ini, yang dimana untuk menerapkan OTP pada tahap pertama yaitu login, kemudian nantinya ada fitur MFA, yang dimana nanti fitur ini tuh opsional, yang dimana nanti para dosen atau mahasiswa jika ada menginginkan fitur ini, mereka dapat menerapkan fitur ini untuk memperkuat akun mereka sendiri. Nah, yang kedua ada perancangan sistem, implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan semua fitur, DLM, manajemen data mahasiswa, kode OTP, dan fitur lainnya. Nah, kemudian pengujian sistem. Di sini kami menguji sistem apakah tadi kode OTP yang dikirimkan dari server ke user masuk atau tidak. Kemudian fitur MFA, kodenya masuk ke user atau tidak. Dan pengujian API dan juga DLM yang kami terapkan dalam mengatur manajemen mahasiswa dan dosen. Nah, kemudian setelah itu dianalisis kebutuhan sistem ini terpenuhi atau tidak. Nah, mungkin di sini saya Rian Wardana, itu saja yang dapat saya jelaskan pada tahap penelitian. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sini saya akan menjelaskan serta mendemonstrasikan alur kerja sistem kami, sistem Siakat, menggunakan Zero Trust Architecture dan integrasi DLM. Nah, ini adalah tampilan awalnya, tampilan login akun yang mencakup di antaranya admin, dosen, dan mahasiswa. Jadi untuk saat ini saya akan menunjukkan untuk login akun mahasiswa. Langsung saja ntk.com, passwordnya 60.000 lepas. Nah, di sini adalah tampilan verifikasi akun. Ini tampilannya akan memverifikasi akun mahasiswanya dan akan mengirim kode OTP ini di email.
Jika kode OTP berhasil dikirim, maka akan dinotis kode OTP telah berhasil dikirim atau dikirim ulang. Nah, jika kode OTP-nya gagal dikirim, maka di sini akan dinotis gagal mengirim OTP. Di sini, di sini juga kami sudah setting waktu 1 menit untuk menerima kode OTP baru atau mengirim ulang kode OTP baru. Nah, langsung saja kode OTP-nya 993515. 993515. Nah, di sini kami sudah integrasikan MFA-nya, multifaktor autentikasi. Bahwasanya MFA itu bersifat opsional untuk memperketat keamanan akun untuk di mahasiswa. Karena kami sudah menggunakan MFA, maka kami maka saya akan eh, meloginkan atau memasukkan 6 digit kode yang terkirim dari aplikasi Google Authenticator. Untuk kodenya itu 054820. Nah, langsung masuk. Nah, di sini adalah dashboard mahasiswa. Nanti untuk penjelasan dashboard beserta fitur-fiturnya dan DLL-nya akan dijelaskan oleh teman saya Anang nanti setelah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian GTA-nya. Yang autentikasi multifaktor tadi yang MFA itu bersifat opsional di dashboard mahasiswa sini untuk keamanan akun. Tingkatkan keamanan akun Anda dengan lapisan verifikasi tambahan dari aplikasi autentikator. Nah, jadi kita mulai dari awal. Saya akan menonaktifkan MFA. Nah, oke. Oke, kita mulai dari awal dulu. Untuk mengaktifkan kode MFA-nya atau mengaktifkan autentikasi multifaktor untuk memperketat keamanan akun, bisa login. Kita bisa atur MFA-nya. Di sini adalah tampilan pengaturan autentikasi multifaktor MFA-nya. Ini diberi dua opsi, eh, menggunakan QR code atau menggunakan kode rahasia yang ini, yang akan nanti diinput atau dimasukkan ke aplikasi autentikator seperti Audi, Google Authenticator, dan lain sebagainya. Jadi karena kami menggunakan aplikasi Google Authenticator, maka saya akan langsung men-scan QR code-nya. Nah, di sini sudah masuk eh, kode autentikatornya. Namanya sini siakat Unimed MHD Ilyasa Adriana. Ini kodenya di bawah bagian bawah di 3. 3. Nah, lalu karena sudah terdaftar di Google Authenticator, maka saya akan menginput verifikasi NFA-nya supaya bisa aktif dan bisa digunakan oleh mahasiswa. Jadi kodenya 801 140. Oh ya, sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa kode ini bersifat eh, bersifat sementara, tidak permanen kodenya. Pasti bakal terulang-ulang lagi. Dan ini batas waktu kodenya kami setting menjadi 30 detik. Oke. Nah, di sini sudah ada tampilan muncul, sukses, MFA telah diaktifkan di akun Anda. MFA sudah aktif, setiap kali login, Anda akan diminta kode dari aplikasi autentikator setelah verifikasi OTP. Jadi, alurnya logikanya gini, kalau mahasiswa meloginkan akunnya, maka akan disambut oleh kode OTP untuk diverifikasi, dan jikalau sudah kode OTP berhasil diverifikasi, maka muncul lagi yang MFA untuk memverifikasi lanjutan. Jika semuanya berhasil, maka mahasiswa dapat mengakses dashboardnya. Oke, oke, sekian saja untuk oh ya untuk dashboard eh, untuk dashboard admin dan dosen nanti akan dijelaskan oleh teman saya Anang. Dan untuk implementasi Zero Trust Architecture ini hanya yang berbeda hanya
eh, mahasiswanya, kategori mahasiswa. Di mahasiswa kami menggunakan JDA-nya itu kode OTP email dan MFA. Dan berbeda halnya dengan admin dan admin dan dosennya, keduanya itu hanya menggunakan verifikasi kode OTP saja. Oke, sini kita logout. Baik, di JDA kami ini sudah kami buat lebih ketat untuk keamanan akun. Jika user salah menginput password 3 kali, maka akunnya akan diblokir. Nah, kita coba saja langsung. mhianang@gmail.com. Ini adalah akun mahasiswa tadi. Kita coba passwordnya asal-asal saja. Nah, email atau name atau password salah, silakan coba lagi. Oke, ini sisa 2 kali percobaan lagi. Coba lagi, nanti akan ada notice password salah. Kesempatan terakhir sebelum akun Anda diblokir. Ini kesempatan terakhir. Jika salah, maka akun diblokir. Jadi kita sengaja aja untuk bisa diblokir akunnya. Nanti kita perlu ingat. Oke. Nah, akun Anda telah diblokir. Silakan hubungi admin atau gunakan fitur bantuan. Nah, karena sudah 3 kali percobaan meloginkan akun mahasiswanya dan passwordnya salah, maka akunnya telah diblokir. Nah, untuk mendapatkan bantuan untuk membuka blokir akunnya, sini klik bantuan. Di sini ada 2 opsi. Kami membuat 2 opsi, yaitu bantuan mandiri dan kontak admin. Nah, jadi email yang diisi ini adalah email yang terdaftar di database atau yang tadi yang di gmail.com. Nah, singkatnya, jika kirim tautan pemulihan ini diklik, maka akan terkirim kode, akan terkirim link forum bantuan untuk memulihkan akunnya. Nah, sini akan ada notice berhasil tautan pemulihan telah meluncur ke alamat email Anda. Email terkirim. Maka saya akan membuka email yang terdaftar tadi, dan akan mengklik link yang terkirim di email tadi. Nah, ini permintaan buka blokir akun Syakat. Nah, oke. Jadi sebelum masuk ke ini, ke formnya akan memverifikasi tautannya. Nanti akan langsung otomatis berpindah sini. Nah, oke. Di sini ada tiga pertanyaan atau 3 perintah untuk permohonan buka blokir akunnya. Nah, di langkah 1, verifikasi email. Kami telah memvalidasi token dari email Anda. Mohon konfirmasi bahwa ini adalah alamat email Anda yang benar. Jadi email tadi ini benar kita input ya, yang masuk tadi di kode yang masuk tadi di email ini. Nah, kita lanjutkan. Maka langkah kedua itu konfirmasi identitasnya. Untuk memastikan keamanan, silakan isi nama lengkap dan NIM Anda. Nah, untuk nama lengkapnya harus sama dengan database yang tersimpan. Kita buat sini MHD Ilyasa Dulanang, nomor induknya 4233550027. Oke. Nah, terus di sini ada langkah 3 alasan permohonannya. Ini bisa pakai bahasa sendiri atau formal apa-apa lah. Intinya bisa meyakinkan bahwa Anda adalah yang mencoba membuka blokir akunnya. Nah, jelaskan secara singkat mengapa akun Anda terblokir dan mengapa Anda meminta membukanya kembali. Kita apa saja? Saya lupa password. Password min 3 kali. Saya lupa password min 3 kali percobaan dan akun saya telah diblokir. Mohon dikonfirmasi dan akun saya diblokirnya. Dan ya,
Oke, langsung kita ajukan permohonannya. Nah, ini ada tampilan permohonan terkirim, permohonan akunnya, permohonan buka blokir akun. Sini ada centang hijau, permohonan terkirim. Permohonan Anda telah berhasil diajukan. Silakan tunggu persetujuan dari administrator. Anda akan menerima notifikasi lebih lanjut melalui email. Nah, kita klik sini selesai. Nanti yang membuka blokir akunnya akan dijelaskan oleh Anang di dashboard adminnya. Baik, sekian saja implementasi GTA-nya. Lebih 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 kurangnya saya minta maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi project dari kelompok kami yang sebelumnya itu dibawakan oleh Sofan, yaitu tentang eh, ZTA. Nah, yang di bagian saya di sini saya eh, menjelaskan bagian eh, apa DLM, Data Lifecycle Management di program kami. Jadi seperti Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan eh, presentasi kelompok kami yang sebelumnya dibawakan oleh Sofan mengenai eh, penerapan ZTA ya di program kami. Nah, di sini saya menjelaskan untuk bagian DLM atau Data Lifecycle Management di program kami. Seperti udah diajarkan sebelumnya, jadi kalau data lifecycle management itu ada 7 fase data ya, siklus hidup satu data yang akan saya langsung bawakan langsung saja. Di fase pertama itu ada eh, fase data creation atau capture. Di sini untuk contohnya itu contoh penerapannya di tab ini data itu mulai dimasukkan ke dalam sistem melalui formulir input gitu. Nah, eh, untuk di sini saya tampilkan pengguna itu mengajukan permohonan membuka blokir. Nah, jadi di sini itu untuk permohonannya dia akan tercatat ke eh, apa ya? eh, bagian dari eh, masuk ke dalam admin akan tersampai oleh admin untuk bisa dilanjutkan atau diterima atau di ACC oleh adminnya agar bisa dibuka blokir akunnya. Untuk di sini saya coba membuat permohonannya dulu. Alasannya saya masukkan bebas. Nah, nah di sini untuk data creation di capture pemohonan blokir buka akunnya sudah terkirim dan masuk ke eh, apa ya daftar eh, daftar siapa saja yang eh, memohon untuk buka blokir di user adminnya. Nah, dia akan meminta persetujuan oleh admin. Jadinya dia itu akan apa ya pemohonan ini sudah terekam oleh sistem dengan eh, dengan adanya eh,
daftar-daftar akun atau user atau pengguna yang eh, mencoba memohon untuk membuka blokir. Dengan di sini kita buka di admin. Untuk kode OTP itu 200444. Sebentar. Nah, dia masuk ke sini. Ada daftar permohonan yang barusan saya apa ya? Barusan saya buat dan masuknya ke dashboard adminnya. Nah, untuk yang layer kedua itu adanya fase data storage. Jadi di sini kami untuk semua adanya ini pemohonan buka blokir dan contohnya pemohonan buka blokir itu masuk ke database PHP admin dari sistem yang kami buat ini. Ada di si akad. Untuk yang unblock request ada di sini. Nah, sesuai sama yang ada di dashboard ya, menyesuaikan di sini. Nah, untuk yang fase ketiga itu fase data usage. Nah, di sini data yang sudah disimpan itu kemudian dimanfaatkan untuk ke berbagai keperluan kayak seperti menampilkan informasi di dashboard, menghasilkan laporan atau proses permohonan pengguna hingga mendukung pengambilan keputusan dalam uh, kegiatan ini akademik gitu. Jadi nggak cuma disimpan, tapi datanya bisa memberikan manfaat lah untuk sistem gitu. Jadi di sini bisa kita tolak atau setujui gitu aksi di tabel di kolom aksi ini. Bisa kita terima permohonannya atau bisa kita tolak gitu. Sesuai dari ya balik ke adminnya juga gitu pilihannya. Di sini kita setuju saja. Nah, kemudian data sharing. Fase data sharing datanya itu yang udah disimpan ini yang ada dua permohonan itu eh eh, bisa di ekspor dibagikan dengan format itu ekspor CSV. Formatnya CSV atau Excel. Bisa diekspor dan bisa di-download. Misalnya kita taruh di sini. Bisa di sini saja. Ya, di sini. Nah, jika sudah di Excel-nya terdapat dari apa namanya daftar-daftar dari siapa yang memohon, siapa pengguna atau user yang melakukan permohonan buka blokir. Nah, di fase selanjutnya itu fase data archiving. Itu data yang sudah nggak aktif atau jarang diakses, seperti permohonannya udah selesai lah. Bisa dipindahkan ke arsip gitu. Nah, proses arsipan ini bertujuan untuk menjaga kerapian dan kinerja database ini. Sekaligus memastikan kalau data lama itu tetap tersimpan dengan aman dan kalau mau admin tuh bisa mengakses kembali data yang sudah diarsipkan itu. Dengan cara itu mengarsipkan data lama. Nah,
nih arsipkan permohonan lama yang ada 2 itu otomatis, dan kita mengklik tombol ini, dia akan masuk ke dalam arsip permohonan. Dengan kita lihat apps di Play Store akan muncul. Untuk yang lain ini itu saya sudah mencoba sebelumnya. Dan ini yang 13 dan 14 ini yang baru, yang barusan saya ada arsip. Nah, kemudian untuk fase selanjutnya itu fase data retention. Nah, untuk data retention itu eh oh ya, untuk yang tadi arsipkan data lama ini bisa kita coba kembalikan lagi restore. Jadi eh, ketika kita ngeklik restore ini, dia akan kembali ke eh, dashboard halaman dari permohonan buka blokir, ada daftar permohonannya. Dia akan kembali ke sini. Oke, lanjut di fase data retention. Nah, untuk sistem kami ini dilengkapi dengan pengaturan retensi data. Jadi eh, admin bisa menentukan jangka waktu penyimpanan data sebelum datanya itu dihapus secara otomatis oleh sistem. Dengan ada tombolnya jalankan retention. Di sini kita bisa atur gitu untuk pembersihannya itu, untuk audit log bisa berapa hari gitu, dan unblock tokennya untuk disimpan selama beberapa jam gitu. Nah, untuk dua ini juga terkoneksi juga dengan database yang ada di PHP MyAdmin yang audit log yang di sini. Ini dia mencatat aktivitas login untuk setiap user yang mencoba login di sistem akad siakat ini, dan juga untuk unblock token. Nah, ini yang mencoba apa membuat permohonan buka blokir yang tadi. Dia akan expire di jam segini, jam dan tanggal segini gitu. Nah, dan terakhir itu fase data restriction, yaitu di arsip data lama. Nah, di sini ada fitur atau tombol secure erase arsip. Ini itu data yang sudah tidak diperlukan lagi, terutama yang ada di arsip ini, itu bisa dihapus secara permanen melalui fitur ini ya. Jadi proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang sensitif itu, data sensitif atau data yang apa ya, tidak mungkin admin ingin hapus gitu, yang bentuknya tidak aman atau sebagainya, itu benar-benar bisa dihapus gitu. Kalau misalnya ingin dihapusnya itu lebih cepat gitu, bisa lebih cepat terhapus dari sistem. Nah, sehingga yang sudah dihapus ini tidak dapat diakses kembali, dan ya tetap memenuhi keamanan privasi data gitu. Nah, kita coba uh, secure erase arsip. Nah, setelah kita secure erase arsip, kita lihat di arsip di sini, yang permohonan yang diarsipkan sebelum-sebelumnya yang ada banyak itu akan terhapus setelah kita mengklik tombol itu, secure erase datanya. Nah, oke. Mungkin untuk 7 fase dari data lifecycle management sudah segitu saja dari saya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan sekilas untuk dashboard
dari mahasiswa, dashboard dari admin, dan dashboard dari dosen. Nah, untuk admin di sini dia memang ada apa ya, semacam kelebihan dan dikasih apa ya, otoritas, authority kalau kita sebagai admin itu bisa di manajemen user bisa menambahkan user eh, untuk dia bisa login ke akad si akad ini. Dan di sini yang sudah kita buat di sini sebelumnya kita bisa edit untuk nama lengkapnya, untuk name dan nomor induk dosennya, untuk emailnya, passwordnya pun bisa kita ganti, dan untuk role apakah dia admin dosen atau admin mahasiswa bisa di-update atau diganti oleh admin. Nah, untuk di media mahasiswa dia eh, berguna untuk mahasiswa itu bisa bisa mengakses eh, fitur-fitur di Siakat ini. Dan untuk sebagai adminnya, admin bisa menambahkan mahasiswa gitu. Dan menambah mahasiswa itu sesuai dari user ini. Jadi kalau user itu belum ada apa ya, user yang akan ditambahkan di mahasiswa, itu nggak akan bisa ditambahkan. Dan untuk yang dosennya sama juga, dosennya itu dia dia sebagai mengatur eh, untuk matkul dan memberi nilai untuk mahasiswa di di mata kuliah yang diampunya. Nanti untuk mata kuliahnya untuk di setting apa-apa saja mata kuliahnya, dan bisa diedit juga untuk kode mata kuliah dan nama dan SKS-nya berapa. Nah, untuk jadwal juga bisa diatur oleh admin untuk mata kuliahnya, untuk dosennya siapa yang mampu, hari di mana, dan hari tanggal waktu bisa diatur oleh admin. Nah, jadwal juga pengumuman bisa diatur oleh admin juga, yang pengumuman ini akan muncul di semua dashboard, baik dashboard admin, dashboard mahasiswa, dan dashboard eh, dosen. Dan ini permohonan buka blokir yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini untuk saya cepat aja untuk coba yang lain, untuk yang mahasiswa dan dosen. Oke, untuk dashboard mahasiswa di sini beberapa fitur-fiturnya itu khusus untuk mahasiswa. Dia ada keamanan akun MFI, yang untuk MFI-nya udah dijelaskan sebelumnya oleh Sofan. Nah, untuk yang isi KRS-nya dia di sini sebagai mahasiswa, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan gitu, yang sudah diatur oleh admin, yang sudah ditambahkan untuk. Nah, untuk KHS, kartu hasil studi di sini mahasiswa bisa mencetak KHS dari apa ya, studi yang diampu, yang sebelumnya di isi KRS itu sudah ambil.
Dengan adanya NIM, nama lengkap, jurusan, dan IPK-nya ini bisa diatur. Dan ada lihat jadwal. Nah, jadwal ini uh, jadwal perkuliahan semester yang mahasiswa itu bisa melihat apa informasi seputar kapan mata kuliah ini akan dilaksanakan. Tuh. Nah, dan ini rekap absen dari mata kuliah yang diampu gitu. Di sini ditampilkan berapa berapa hari dia hadir, izin, sakit apa, dan berapa persenan dari kehadirannya di mata kuliah itu. Apa ini? Oke, nah untuk dosen, dosen nah untuk yang dashboard dosen di sini di tampilannya ada pengumuman pengumuman eh, pengumuman dari inisi akadnya yang untuk yang semua untuk yang dashboard admin dan mahasiswa yang lain sama juga. Untuk di sini fitur yang dikhususkan untuk dosen, dia bisa dosen ini bisa memilih kelas dan memilih matkul yang di mana di matkul itu dosen bisa menginput nilai-nilai dari mahasiswa mahasiswa yang mampu mata kuliah ini. Bisa diatur untuk tugasnya berapa gitu, penilaiannya UTS dan UAS, dan bisa disimpan. Nah, dan juga untuk absensi kelasnya untuk siapa saja yang absen, yang hadir atau absen di mata kuliah ini gitu. Bisa dikelola absensi. Nah, bisa diatur nih status kehadiran dari mahasiswa ini. Misalnya ini Rian Wardana bisa diatur apakah dia hadir, izin, sakit atau apa gitu. Bisa dan kemudian disimpan gitu. Nah, oke mungkin untuk penjelasan dari dashboard penjelasan singkat dari dashboard admin, dashboard mahasiswa dan dashboard dosen. Ini untuk segini saja dari saya. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari eh, program dan sistem yang kami kembangkan. Dan di sini penelitian ini yang kami rancang ini, kami buat itu berhasil merancang dan membangun sistem login berbasis Zero Trust Architecture atau ZTA yang terintegrasi dengan Data Lifecycle Management atau DLM untuk meningkatkan keamanan autentikasi pengguna dan perlindungan data pada aplikasi web. Nah, sistem menerapkan si prinsip never trust, always verify melalui kombinasi validasi kredensial, one time password atau OTP, serta dukungan multifaktor authentication atau MFA sebagai pengaman berlapis yang efektif dalam meminimalisasi akses tidak sah. Integrasi DLM memastikan bahwa data pengguna dikelola secara sistematis, mulai dari tahap penciptaan hingga pemusnahan. Eh, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola data yang aman. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem mampu menunjukkan peningkatan keamanan, kontrol akses yang ketat, serta pencatatan aktivitas yang dikembangkan tidak hanya meningkatkan keamanan autentikasi, tetapi juga menawarkan pendekatan komprehensif terhadap manajemen data yang dapat menjadi
model referensi bagi pengembangan sistem serupa di masa mendatang. Nah, oke, sekian untuk presentasi project dari kelompok 16. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian dan pengucapan dari kami bertiga, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.